panggilan menjadi imam itu tumbuh mulai dari kecil memang. Sejak waktu ada kedatangan pastor ada dari luar negeri, dari Filipina waktu itu yang datang, dan rasa tertarik, diterima di paroki itu, sehingga saya merasa tertarik. Dan kemudian orang tua saya, bapak saya yang ada tukang di misi, dan dia yang secara kelakar kami, adik kakak ada 3 orang waktu itu. Saya di tengah jadi kakak yang frater, kemudian meninggal di frater, saya dengan adik yang bungsu sekarang di kampung. Itu bapak itu mulai ceritakan, waktu sebelum tidur itu bapak mulai bilang, kakak ini jadi guru, saya jadi pastor, dan adik ini jadi tukang ganti bapak. Dan itu yang saya ingat terus sampai kemudian waktu sekolah itu, saya sudah tamat SR waktu itu SD, sekarang dulu SR. Waktu itu guru kelas itu tanya niat mau kemana waktu itu, dan saya katakan bahwa saya mau ke seminari, masuk seminari. Dan waktu itu guru itu menyampaikan kepada pastor, dan pastor memanggil kami untuk bertanya tanya tentang niat kami. Dan waktu itu pastor tanya, engkau mau jadi imam? Saya bilang iya, saya mau jadi imam. Dan pastor tanya lagi, gali lebih dalam lagi, betul? Ya, saya bilang betul. Kamu mau dikirim ke Australia? Saya mau ke Amerika? Saya mau. Jadi maksud pastor itu mau tanya, mau cek, mau benar ke tidak saya menjadi imam itu. Sehingga saya jawab mau semua. Jadi akhirnya pastor mau urus itu. Tapi kasihan waktu sudah ujian habis mau masuk seminari waktu itu, pastor paroki sakit, sehingga pastor kembali ke Belanda. Dan kemudian kembali ke Belanda, tidak bisa urus lagi kami punya itu untuk ke seminari itu, urus kirim saya ke seminari, sehingga terbengkelai. Dan sudah saya waktu itu terus putuskan, sudah saya masuk SMP di luar. Saya masuk SMP di Ndao. Saya sudah itu terus dari tamat SMP di Ndao, dan saya lanjutkan ke seminari waktu itu. Jadi kira-kira itu motivasi waktu saya tertarik menjadi imam itu pada saat itu. Jadi ya, kedatangan pastor dari Filipina itu, kemudian tambah lagi dengan itu, bapak kebetulan dulu tukang di misi, biasa kerja gereja, kerja apa semua itu. Jadi bapak itu orang yang rajin sekali di gereja, pergi misa apa semua. Dan bapak itu yang seperti meletakkan itu panggilan itu dalam diri saya waktu saya menjadi imam. Dan akhirnya itu tertanam terus di dalam hati, sehingga kemudian saya tidak ada pilihan lain selain menjadi imam. Ya, memang awalnya itu saya masuk imam SVD. Tapi kemudian waktu sesudah kakak saya, yang juga pada saat itu juga frater, dia meninggal karena operasi usus buntu. Akhirnya saya berhenti di luar, karena di luar itu saya mengajar 2 tahun. Sudah itu kerja di kantor sekretariat keuskupan punya. Dan sesudah itu saya masuk ke APK, Akademi Pendidikan Katekis. Itu di sana 3 tahun. Tahun 1974 sampai 1976 selesai. Tahun
1977 saya menjadi katekis 1 tahun dulu. Sebenarnya Bapak Uskup mau supaya saya langsung masuk karena saya lamar ke Seminari Tinggi Projo di Ricapiret itu. Yang tadinya saya di SPD, tapi sudah berhenti dari situ. Saya pilih mau menjadi Projo. Dan 1 tahun saya bekerja sebagai katekis di paroki Nangapandawa. Dan sesudah itu terus saya masuk di Ricapiret. Tidak lagi ke SPD, tapi terus dimasuk di Projo. Dan di Projo saya karena dulunya novisiat, sudah saya di SPD itu 2 tahun. Dan kemudian pendidikan katekis di APK Ruteng itu sudah, ya itu mencakupi teologi, moral, katekese, dan sehingga saya langsung di tingkat 4 waktu itu. Tingkat 4, jadi saya hanya tambah 3 tahun. Jadi tingkat 4, 5, dan 6. Sampai tahun 1980 ditabiskan menjadi diakon, dan tahun 1981 tabisan imam. Sesudah tabisan saya seperti dalam prospek itu saya menyatakan bahwa saya kerja di dua paroki di Keuskupan Agung Ende. Di Wolotolo itu 8 tahun lebih. Kemudian pindah tahun 1989 pindah ke Nangapanda waktu itu. Sampai di Nangapanda saya 4 tahun. Jadi tahun 1993 ada tawaran dari keuskupan di sini untuk supaya berkarya di Keuskupan Agung Merauke ini untuk orang-orang trans yang banyak dari Flores, sehingga saya melamar dan saya diterima untuk kerja di sini tahun 1994 saya mulai bekerja di sini. Ya, karena di sini kekurangan imam, Pak. Sedangkan di Flores imam-imam begitu banyak, ya paroki ada 1, 2, 3 bahkan. Sedangkan di sini imam-imam terlalu kurang, sehingga saya sebelum habis kontrak, karena saya kontrak 3 tahun. Sebelum habis kontrak saya sudah omong dengan Bapak Uskup Yakobus Delvenvoorde waktu itu, uskup di sini, bahwa saya tidak kembali lagi, saya mau bekerja di sini. Dan uskup juga dengan senang hati menerima saya karena ya memang di sini sangat membutuhkan imam itu. Kebutuhan imam itulah yang mendorong saya untuk tidak kembali lagi ke Keuskupan Agung Ende. Di Merauke saya ditempatkan di paroki Kuper, Rasu-Rasu Kuper waktu itu. Sekarang sudah paroki Bunda Hati Kudus. Dulu kan paroki Rasu-Rasu Kuper yang luasnya mulai dari Kuper sampai di Po. Itu berjalan waktu itu jalan buruk sekali, medannya juga sukar. Tapi ya sudah, saya 4 tahun itu saya, karena sebenarnya kontraknya 3 tahun, tapi saya sudah 4 tahun saya minta ke Uskup Agung Ende supaya saya di ekskardinasi, artinya keluar dari Keuskupan Agung Ende dan masuk di sini di Keuskupan, inkardinasi di Keuskupan Agung Merauke ini. Dan saya urus suratnya sampai selesai. Uskup tua dengan senang hati menerima saya. Uskup Yakobus Delvenvoorde menerima saya dengan senang hati. Dan saya bekerja di Kuper selama 4 tahun, 4,5 tahun. Saya diberi dari keuskupan, beri saya sebuah motor. Awalnya itu motor Win. Saya pakai untuk patroli dari Kuper sampai dengan ke Po itu. Jadi parokinya itu mayoritasnya masyarakat dari Flores, umat dari Flores. Dan dengan Honda Win itu saya keliling semua stasi, semua lokasi
karena setiap lokasi itu biar yang banyak itu hanya beberapa stasi seperti umatnya banyak itu SP7, SP3, Erom dengan SP9, Tanah Miring SP9. Nah, Erom yang lain itu umatnya sedikit-sedikit ya dengan Agrindo dalam, Agrindo luar itu yang cukup banyak karena itu banyak masyarakat dari Flores. Dan saya jalan keliling, saya patroli 1 tahun 3-4 kali menjelang Natal, menjelang Pasca, dengan waktu masa Pasca puasa itu, dengan biasanya syukuran sesudah panen itu ada misa syukuran tiap lokasi itu. Dan ya kadang-kadang bisa 4 kali dengan itu kalau ada pemberkatan nikah atau permandian dari tiap stasi itu. Tapi biasanya 1 tahun 3 kali saya kunjung, tapi kadang sering-sering juga 4. Tidak bisa lebih banyak karena ya terlalu banyak stasi sehingga saya tidak bisa kunjungi semua. Dan yang lebih sering saya kunjungi itu stasi-stasi yang umat Katoliknya lebih banyak, seperti SP7, SP3, SP9, Tanah Miring dengan di Erom itu. Ya sesudah itu pindah ke Bampel tahun 98, Paroki Bampel, Pastor Amandus Reyaan yang ditarik kembali oleh MSC, pembesar pimpinan MSC ditarik dan pindahkan ke Jawa. Tapi sesudah itu saya yang melanjutkan. Ada beberapa pastor sebelumnya seperti Pastor Budi, tapi sementara akhirnya begitu saya datang, Uskup juga minta supaya saya pindah dari Kuper dan saya masuk di Bampel karena memang stasiunnya itu tidak ada, jadi hanya dalam umat yang dalam kota, sehingga ya patroli hampir tidak ada. Kunjungan-kunjungan biasa di tiap lingkungan, bisa misa di lingkungan itu juga 1 tahun sampai 3-4 kali. Dan juga kalau ada kematian atau ada peringatan kematian itu bisa. Dan pada waktu itu di Bampel juga ada rencana membangunkan gereja itu. Memang uang sudah terkumpul sekitar 300-an juta, tapi belum mulai waktu itu. Jadi tahun 2000 saya masuk di Bampel tahun 98, dan tahun 2000 kami mulai bangunkan gereja itu. Mulai dengan gali pasir di samping di halaman gereja yang sekarang halaman gali pasir, kemudian timbun kembali dengan tanah timbun. Sesudah gali pasir, habis tumpukan pasir, kami mulai itu buat fondasinya itu. Jadi tahun 14 Agustus tahun 2000 mulai itu peletakan batu pertama sampai selesainya 14 Agustus tahun 2005. Itu memang sesuai dengan targetnya 5 tahun itu. Ya, saya masuk Paroki Kelapa Lima itu tahun 2008. Saya sudah di Bampel selama 2 tahun, saya tunggu di sana. Dan tahun 2008 baru masuk di Paroki Kelapa Lima. Dan di sini juga keadaan umatnya hampir sama dengan di Bampel. Umatnya di kota hanya 2 stasi yang ada di luar itu, di Nggolar dengan di Kondap ini di bawah, di dekat pelabuhan ini. Tapi Nggolar biasanya saya kunjungi 1 tahun karena medannya sukar sekali. Waktu hujan tidak bisa pergi ke sana karena tidak ada kendaraan. Dan juga jalannya itu berlumpur itu. Nah itu kalau waktu kemarau baru pergi dengan motor bisa lewat Wasur. Dan di Paroki Kelapa Lima ini ada 12 lingkungan waktu itu. Sekarang sudah stasi Mangga 2 pisahkan diri, jadi mereka sudah stasi. Dulu lingkungan dari 12 lingkungan itu. Sekarang mereka sudah menjadi satu stasi dengan 2 lingkungan itu. Mangga 2 yang berasal dari Kimam dengan Mangga 2 orang Muyo.
Dan di Kelapa Lima ini saya aktif mulai 2008 sampai 2016, 8 tahun. Dan tahun 2016 saya pensiun dan saya masih tetap tinggal di sini menjadi pastor rekan di sini di paroki Kelapa Lima ini. Bersama dengan pertama-tama Pastor Gary, kemudian Pastor Gary meninggal, dengan kemudian yang sekarang ini Pastor James Kumulontar. Bukan garang, kalau lebih tepat itu kalau katakan tegas. Artinya kita punya prinsip begitu. Jadi maksudnya supaya tiap umat itu diperlakukan sama. Sebab ada banyak umat yang mau supaya diistimewakan. Ada perlakuan istimewa, dan saya tidak mau. Itu dapat kesannya kurang bagus. Nanti saya bisa dipersalahkan, ya saya lebih penting ke orang lain. Makanya saya tegas, terlebih terhadap umat yang berasal dari Flores, saya tegas. Jadi saya marah-marah betul, bukan garang. Garang itu terlalu kasar. Jadi tegas, arti bahwa saya tegas.